terutama pada pertemuan hari ini. Jadi pertemuan hari ini kita akan membahas tentang peraturan ya, peraturan dan standar terkait perencanaan drainase dan juga terkait intensitas hujan gitu ya. Jadi nanti akan ada tutorial gitu ya, bagaimana cara mengolah data dari data raw gitu ya, data mentah menjadi data siap input gitu ya untuk nantinya digunakan dalam merencanakan drainase. Nah, sebelumnya jadi nanti untuk apa aplikasi yang akan membantu dalam melakukan analisis itu Hydrognomon. Jadi Bapak Ibu bisa download terlebih dahulu gitu ya, seperti itu. Jadi nanti kita akan tutorial. Nah, sekarang kita akan masuk dulu ya terkait peraturan dan standar drainase yang sudah saya share ya di grup. Jadi terkait standar dan kriteria untuk perencanaan drainase di sini saya sudah kumpulkan gitu ya. Mulai dari Permen PU nomor 12 tahun 2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan. Lalu ada juga di sini poin keenam itu ada pedoman desain drainase jalan bina marga ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu merencanakan drainase perkotaan ya, itu nanti menggunakan atau mengacu ke Permen PU nomor 12 tahun 2014 gitu ya. Sedangkan ketika merencanakan gitu ya atau mengevaluasi saluran drainase jalan, itu nantinya Bapak Ibu bisa mengacu ke pedoman desain drainase jalan Bina Marga F tahun 2021. Selain itu di sini ada tata cara perhitungan debit banjir rencana ya SNI 2415/2016. Nah, namun sekarang itu sudah ada yang terbaru ya SNI 2415/2026. Ini belum saya update gitu ya, tapi nanti saya share gitu ya untuk dokumen update dari SNI debit banjir. Nah, untuk peraturan dan standar drainase ya, jadi yang sering digunakan ya di sini. Pertama itu adalah ketika merencanakan periode ulang gitu ya. Nah, di sini di halaman berapa ini ya? Halaman 14 ya untuk Permen PU 12 tahun 2014 yang di bagian lampiran. Nah, ini ya standar desain ketika kita merencanakan drainase perkotaan gitu ya, baik itu perumahan ataupun drainase kawasan itu pasti akan mengacu ke acuan ini gitu ya, penentuan periode ulang berdasarkan tipologi kota. Jadi di sini ada beberapa jenis gitu ya, tipologi kota, ada kota metropolitan, kota besar, kota sedang, dan juga kota kecil. Seperti itu. Nah, bagaimana cara menentukan tipologi kotanya? Jadi tipologi kota, ketika kita menentukan tipologi kota ini kita bisa mengacu ke jumlah penduduknya. Seperti itu ya. Nah, di sini kalau kita scroll ke atas gitu ya, ini mana ya? Nah, di sini poin 22 ya, 22 sampai 25. Jadi untuk menentukan jenis tipologi kota ya, itu kita bisa mengacu dari jumlah penduduk. Untuk kota metropolitan itu adalah suatu kota yang mempunyai penduduk lebih dari 1 juta gitu ya. Dan untuk kota kecil itu jumlah penduduknya 20.000 sampai 100.000 jiwa. Nah, jadi nanti ketika tugas besar ya Bapak dan Ibu menentukan perumahan, itu bisa dicek dulu misalnya ya di kota Jakarta misalnya jumlah penduduknya berapa, itu berarti masuknya nanti ke kota metropolitan. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini untuk penentuan periode ulangnya ya, ada berdasarkan luas daerah tangkapan air. Jadi luas daerah tangkapan air ini nanti diidentifikasi berdasarkan rencana ya, berdasarkan rencana luas daerah tangkapan airnya di daerah perumahan ataupun daerah kawasan ya yang Bapak Ibu nanti jadikan studi kasus. Nah, contoh di sini misalnya kotanya metropolitan gitu ya. Lalu luasan daerah tangkapan air drainase yang direncanakannya misal 250 hektar. Nah, jadi nanti
Untuk penentuan periode ulangnya bisa menggunakan periode ulang 5 sampai 10 tahun. Seperti itu ya untuk perencanaan drainase. Nah, ini untuk drainase perkotaan. Nah, selanjutnya untuk desain drainase jalan itu berbeda lagi ya. Jadi kita tidak bisa mengacu dari tabel ini untuk penentuan periode ulangnya. Gitu ya. Jadi nanti kita mengacu dari pedoman desain drainase jalan ini. Gitu ya. Periode ulang. Nah, jadi untuk penentuan periode ulang ya ataupun hujan ya atau debit rencana yang nantinya akan membebani ke drainase yang kita rencanakan untuk desain drainase jalan itu berdasarkan kelas atau fungsi jalan seperti itu ya. Jika kita merencanakan drainase untuk jalan tol atau jalan bebas hambatan, itu kita menggunakan periode ulang 100 tahun. Lalu jalan arteri 50 ya, jalan kolektor 50 tahun dan jalan lokal 25 tahun. Nah, seperti itu ya. Jadi ini yang membedakan antara desain drainase perkotaan atau drainase kawasan dan drainase jalan raya. Seperti itu. Nah, selanjutnya terkait apa lagi ya? Di sini yang paling penting itu adalah tadi ya periode ulang, ada tahapan-tahapannya ya nanti bisa dicek lah ya seperti itu. Ada lagi sebenarnya kecepatan ya, cuma sini ada nih ya, Oke. Nah ini ya, untuk kecepatan maksimum itu ditentukan oleh kekasaran dinding ya dan juga dasar saluran. Jadi biasanya untuk mencari kecepatan air ya ataupun aliran di saluran drainase itu kita menggunakan persamaan Manning ya yang sering digunakan. Jadi rumusnya itu adalah V sama dengan 1/N gitu ya kalikan R pangkat 2 per 3 kali S pangkat setengah. Nah jadi kita nanti bisa menentukan ya melakukan pengecekan pada drainase yang kita rencanakan apakah alirannya itu aman gitu ya memenuhi apa di bawah dari kecepatan maksimum atau misalnya lebih dari kecepatan maksimum. Nah, di sini untuk saluran tanah, kecepatan maksimumnya itu adalah 0,7 meter per detik. Artinya, ketika nanti eh, ketika kita sudah merencanakan gitu ya drainase dan melakukan pengecekan kecepatan alirannya melebihi dari kecepatan izin maksimum, artinya perlu ada rekayasa seperti itu ya. Cara rekayasanya bagaimana gitu ya? Yang pertama, jika memungkinkan kita bisa mengatur dasar saluran gitu ya, jika memungkinkan. Berarti kalau kecepatannya cukup tinggi, ya slope ataupun dasar salurannya itu cukup tinggi gitu ya selisihnya. Jadi contoh seperti ini. Ini kita mempunyai long section gitu ya. Di sini plus 88, lalu di sini plus 85 dengan panjang 100 meter. Gitu ya. Ya, panjang 100 meter. Nah, di sini nanti kita bisa mencari nilai slope-nya gitu ya. Jadi nilai slope-nya itu sama dengan 88 dikurangi 85 per 100 gitu ya. Jadi kurang lebih 3 per 100 lah ya. Gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti kita cek gitu ya, di input ke sini nilai slope-nya. Nilai N-nya, nah ini berdasarkan nilai kekasaran saluran ya. Nanti ada tabelnya. Seperti itu. Lalu nanti nilai R-nya ini berdasarkan dimensi dari penampang saluran drainase. Karena R itu kan merupakan jari-jari hidrolis ya, rumusnya A per P gitu ya. Jadi nanti dicari luas penampang basah dan juga keliling basah. Oke. Dan selanjutnya untuk pasangan batu kali di sini kecepatan maksimumnya itu lebih tinggi ya, 2 meter per detik. Dan untuk pasangan beton di sini lebih tinggi lagi, jadi bisa sampai 3 meter per detik. Nah, jadi untuk drainase ya yang memiliki kecepatan aliran yang cukup tinggi itu direkomendasikan menggunakan material beton gitu ya.
Nah, tapi nanti misalnya ya hasil dari desain itu melebihi dari kecepatan izin maksimum, ya tadi berarti ya coba direkayasa gitu ya untuk kemiringan dasar salurannya dibuat lebih landai gitu ya. Tapi misalnya jika di lapangan tidak memungkinkan, berarti solusinya adalah dengan penambahan bangunan terjun ya, bangunan terjun tegak untuk mereduksi kecepatan aliran ataupun energi aliran, dan juga kita bisa membuat pematah arus seperti itu ya. Nah, selain dari kecepatan maksimum, itu ada juga kecepatan minimum. Nah, kecepatan minimum ini dimaksudkan agar saluran ya, agar saluran itu terhindar gitu ya, terhindar dari potensi sedimentasi. Karena aliran yang lambat ya, itu dapat mengakibatkan genangan dan juga mengakibatkan sedimentasi pada dasar saluran drainase. Nah, dengan adanya sedimentasi ini, itu nanti dapat mengurangi kapasitas saluran drainase, gitu ya. Jadi, eh, apa namanya, ada batasan ya untuk kecepatan minimumnya, yaitu sekitar P sama dengan 0,6 kalau nggak salah nih. Jadi kalau di bawah 0,6 itu dianggap terlalu rendah kecepatannya. Nah, jika terjadi kasus seperti ini, berarti kemiringan dasar salurannya itu terlalu landai gitu ya. Solusinya jadi bisa kita atur lagi slope-nya agar lebih curam lah, seperti itu ya. Seperti itu. Dan solusi keduanya itu bisa kita ganti material salurannya ya. Bisa kita ganti misalnya menggunakan beton yang lebih licin ya, permukaan salurannya yang lebih smooth agar aliran airnya bisa lebih cepat. Seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya yang penting ya dalam perencanaan drainase, karena nanti dari hasil model juga kita akan cek gitu ya, mulai dari kapasitas saluran, lalu dari kecepatan aliran, ya seperti itu. Nanti di SUMM. Terkait apa namanya standar desainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Bapak dan Ibu? Silakan. Saya bertanya, Pak, Boleh, silakan Pak Nalkom. kalau untuk standar kemiringan atau sloping itu ada standarnya nggak, Pak? Ya, untuk standar kemiringan itu ada juga Pak. Jadi contoh ya untuk saluran itu sebenarnya ada di sini. Mana ya, permen desain drainase jalan. Oke, di sini ya. Jadi untuk kemiringan itu 0,5 sampai 2% ya kemiringan. Nah, nanti ada di sini ya terkait kemiringan gitu. Nah, jadi rata-rata untuk kemiringan saluran itu berkisar 0,5 sampai 2%. Jika lebih dari ya misalnya kondisi di lapangan tidak memungkinkan gitu ya, itu nanti solusinya ya ada ini ya bangunan-bangunan tadi gitu, bangunan pematah arus ataupun ada bangunan terjun tegak untuk membantu mereduksi kecepatan alirannya. Seperti itu. Oke, Pak. Itu yang paling penting ya. Ya sebenarnya banyak ya aturan-aturan drainase, cuma nanti bisa dicek ya dari SNI terkait kemiringan gitu ya, lalu terkait kecepatan gitu ya dan lain-lain seperti itu. Nah, selanjutnya materi yang minggu ketiga itu adalah terkait analisis frekuensi ya, dan juga intensitas hujan. Jadi ketika kita berbicara perencanaan drainase ya,
Sini penumpang saluran gitu ya. Nah, pasti kita akan eh, perlu mengetahui yang namanya berapa besar nih gitu ya volume ataupun debit yang perlu ditampung oleh saluran drainase yang kita rencanakan. Jadi nanti ada beban gitu ya, ada beban yang masuk ke saluran drainasenya. Nah, beban yang masuk ini, terus dulu, saya gambar sih aja. Nah, beban yang masuk ini berarti kan dari air hujan kan, air hujan yang turun gitu ya di permukaan, dari air hujan. Nah, nanti dari air hujan ini dia akan mengalir ya di sini di permukaan gitu ya. Nah, di air yang mengalir di permukaan ini disebut dengan runoff gitu ya ataupun air limpasan. Nah, di sini nanti kita perlu mengetahui karakteristik aliran gitu ya yang mengalir di permukaan tanah yang nantinya masuk ke saluran drainase itu seperti apa. Mulai dari besaran hujannya gitu ya, air hujan yang mengalirnya, lalu ada juga kehilangan airnya akibat air yang menyerap ke dalam tanah atau infiltrasi, infiltrasi gitu ya. Dan sebagian air ya, air hujan yang turun itu akan mengalir di permukaan tanah ya, dan nantinya akan masuk ke saluran drainase kita. Nah, di sini kita nanti akan mencari karakteristik runoff gitu ya, dipengaruhi oleh nilai infiltrasi, di mana nilai infiltrasi ini akan dipengaruhi oleh parameter tanah ya, parameter tanah dan juga parameter tutupan lahan gitu ya. Selain ini, itu juga nanti akan dipengaruhi oleh waktu gitu ya. Waktu mengalir dari lokasi air hujan turun sampai dia ke lokasi inlet saluran drainase. Disebut dengan waktu konsentrasi atau TC ya, time of concentration. Gitu. Nah, setelah itu nanti kita bisa mengetahui gitu ya berapa besar debit yang masuk ke saluran drainase dengan menggunakan persamaan rasional. Q sama dengan CIA gitu ya. Ini yang sering kita gunakan dalam merencanakan drainase. Jadi ada C-nya itu adalah koefisien runoff ya, berdasarkan tutupan lahan. Lalu ada I-nya itu adalah intensitas hujan, dan A-nya ini adalah luasan daerah tangkapan air. Gitu. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menganalisis besaran hujan gitu ya. Besaran hujan dan juga karakteristik hujan dalam merencanakan drainase. Nah, dalam melakukan ataupun meramal frekuensi hujan dan tinggi hujan rencana, jadi kita menggunakan analisis frekuensi. Jadi seperti semacam ilmu forecasting gitu ya, meramal, memperkirakan. Nah, jadi di drainase ya, di drainase itu kita berbicara periode ulang ya. Ada periode ulang 2 tahun tadi ya, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, sampai 50 tahun gitu. Jadi tujuannya adalah untuk ini ya, mencari besaran hujan gitu ya, berdasarkan kejadiannya melalui penerapan distribusi kemungkinan atau probabilitas. Nah, data hidrologi itu dianalisis diasumsikan tidak bergantung dan terdistribusi secara acak dan bersifat stokastik. Ini saya akan skip saja ya. Nah, jadi jika kita berbicara periode ulang gitu ya, misalnya periode ulang hujan R 2 tahun gitu ya. Nah, maksud R 2 tahun ini bukan hujan yang akan datang 2 tahun lagi gitu ya. Jadi masih banyak yang salah apa ya konsepnya gitu ya. Jadi kalau kita berbicara R 2 tahun itu adalah hujan dengan probabilitas gitu ya. P sama dengan 1/T gitu ya. Jadi jika hujan periode ulang 2 tahun itu adalah sama dengan 1/2 gitu ya. Jadi sama dengan 0,5. Jadi probabilitasnya adalah sama dengan 50% dalam satu waktu gitu ya. Misalnya dalam jangka waktu 1 tahun.
Misalnya R2 tahunnya gitu ya, hujan rencana periode ulang 2 tahun sama dengan 100 milimeter gitu ya. Nah, berarti hujan dengan besaran 100 milimeter ini itu probabilitas terjadinya atau terlampauinya adalah sebesar 50% dalam jangka waktu tertentu gitu ya. Seperti itu. Jadi bukan hujan 100 milimeter ini akan datang dalam 2 tahun yang akan datang, bukan seperti itu ya konsep dari periode ulang. Oke. Jadi frekuensi adalah besarnya kemungkinan ya suatu besaran hujan disamaui atau dilampaui. Oke. Sebaliknya, periode ulang itu adalah waktu hipotetik di mana hujan dengan satu besaran tertentu akan disamaui atau dilampaui. Ini contohnya ya tadi sudah dijelaskan juga, saya akan skip. Nah, untuk metode-metode dari distribusi frekuensi yang sering digunakan itu ada empat, ya, distribusi normal, log persen 3, dan juga Gumbel. Nah, namun ada satu metode lagi ya, yang sekarang direkomendasikan itu adalah metode GFV atau General Extreme Value ya, di mana GFV ini merupakan distribusi probabilitas yang digunakan dalam analisis statistik ya untuk memodelkan nilai-nilai ekstrim seperti curah hujan maksimum, debit banjir tertinggi ya, ataupun suhu maksimum. Jadi distribusi ini merupakan gabungan dari distribusi Gumbel ya, Rechet, dan juga Weibull. Nah, GFV ini sangat berguna dalam perhitungan banjir rencana gitu ya, dan juga kajian risiko ya kebencanaan lah ya seperti itu karena biasanya dalam analisis kebencanaan kita menggunakan nilai-nilai ekstrim termasuk dalam mendesain saluran drainase. Nah, dalam menentukan muka air banjir di sungai juga itu sama ya. Berarti kita direkomendasikan menggunakan distribusi GFV ini. Seperti itu. Oke ya. Nah, untuk apa ya? Cara-caranya ya nanti bisa dibaca dari materi ini cukup panjang ya. Mungkin saya akan langsung memberikan tutorial ya, Bapak Ibu, melakukan analisis data curah hujan dari data mentah gitu ya, data hujan harian, sampai memperoleh periode ulang hujan gitu ya, menggunakan bantuan aplikasi Hydrognomon. Sebelumnya Bapak Ibu ada yang pernah menggunakan aplikasi Hydrognomon? Belum, Pak. Belum ya. Pak Wi, belum. Jadi kita bareng-bareng gitu ya menggunakan aplikasi Hydrognomon ini. Nah, untuk datanya ya Bapak Ibu bisa buka Excel dari saya nih, yang data hujan BMKG. Kita akan menggunakan data hujan ini untuk sampelnya ya. Jadi ini saya download dari data BMKG untuk Stasiun Meteorologi Kemayoran di Jakarta ya. Nah, biasanya jika kita download data hujan ya, baik itu dari data BMKG ataupun data PUPR ya. PUPR itu biasanya kita menggunakan data dari BHLK, Balai Hidrologi. Itu data hujannya temporalnya adalah data hujan harian ya. Jadi jarang sebenarnya kita bisa memperoleh data hujan jam-jaman ya, sangat sulit lah jika di Indonesia gitu. Biasanya data yang bisa ya atau mudah diperoleh itu adalah data hujan harian gitu. Nah, untuk data hujan harian itu biasanya formatnya seperti ini gitu ya. Misalnya di sini hari atau tanggal 1 ya, tanggal 1 bulan 1 tahun 2000 itu hujannya adalah 9,1 milimeter gitu ya. Nah, ini sebenarnya ini saya sudah rapikan datanya ya. Biasanya datanya itu tanggalnya masih gabung ya antara hari, bulan, dan tahunnya. Ini saya sudah pisahkan. Lalu yang perlu kita rapihkan datanya adalah ini ya. Biasanya ada data hujan yang isinya itu angka ini 8888 ya. Nah, angka ini biasanya terjadi karena bisa saja ada human error ya. Human error atau misalnya alatnya tidak berfungsi dengan baik pada hari tersebut atau misalnya tidak terjadi hujan ya bisa jadi
hal-hal tersebut lah. Seperti itu. Nah, jadi tugas kita itu adalah ini nih, merapikan data-data ini ya. Jadi harus kita buat nol terlebih dahulu. Nah, kebetulan di sini saya sudah rapikan juga ya dengan angka nol. Jadi yang angkanya 888 ini kita rubah menjadi nol. Lalu biasanya ada juga yang data hujannya itu strip seperti ini ya. Nah, yang strip seperti ini itu kita rubah juga menjadi nol gitu ya. Nah, menjadi seperti ini. Ini sepertinya saya sudah cek semua ya, sudah saya rubah untuk angka yang 8 ini dan juga yang strip sudah menjadi nol. Jadi kita asumsikan tidak ada hujan. Gitu ya. Sudah coba cek dulu. Oke. Jadi ini merupakan data ground station ya. Jadi ground station itu adalah data hujan eh, berdasar yang ada di ini ya, yang ada di darat gitu ya, di daratan. Nah, ada juga data hujan satelit. Kalau data hujan satelit itu biasanya eh, apa namanya? Ya jika kita menggunakan data hujan satelit itu biasanya perlu dikoreksi lagi ya atau dikalibrasi dengan data hujan ground station. Nah, biasanya ketika kita melakukan analisis ya di lokasi-lokasi yang remote itu kan biasanya masih jarang ya data hujan ground station. Jadi biasanya kita memanfaatkan data hujan satelit, bisa GPM ya, TRMM gitu dan data hujan lainnya. Oke. Nah, pertama mungkin di sini saya akan coba hapus dulu ya untuk data yang ini. Saya akan hapus. Kayaknya harus di copy dulu ya. Saya akan copy dulu ini. Lalu saya hapus. Nah, ini datanya ya. Saya coba cek dulu ya untuk datanya apakah ada yang melakukan. Sudah tidak ada ya. Ini paling di keterangan saja untuk data tidak terukurnya. Lalu yang nah ini yang 94 kali juga tidak ada ya. Dan yang terakhir adalah untuk yang strip. Nah, ini sudah tidak ada juga ya. Jadi hanya ada di informasi dari koordinatnya ya. Gitu. Nah, dalam melakukan hujan ya, hujan khususnya hujan rencana untuk drainase itu kita menggunakan hujan harian maksimum tahunan gitu ya. Jadi kita perlu merekap data hujan maksimum ya dari tiap-tiap bulannya. Itu kan cukup banyak juga ya. Di sini ada berapa baris nih? Hampir ada 8.143 data lah ya. Jadi mas, jadi kita tidak mungkin kan ya merekap gitu ya, cari nilai maksimum gitu dalam satu bulannya kan terlalu lama gitu ya. Gitu. Nah, ada cara cepatnya nih. Nah, ini kan nilai maksimumnya 94,8 ya di bulan 1 tahun 2000. Nah, jadi biasanya kita menggunakan pivot table gitu. Nah, cara untuk menggunakan pivot table itu bisa kita blok datanya di sini ya, keseluruhannya, lalu kita ke insert, lalu ke pivot table. Nah, di sini kita pilih existing worksheet ya, lalu kita pilih di sini, oke gitu ya. Nah, di sini tinggal kita geser nih. Ini tinggal kita geser bulannya di kolom, tahunnya di baris, dan hujannya di value ya. Jadi nanti dia otomatis nih, rekap gitu ya. Nah, cuma di sini dia masih sum of R gitu ya. Jadi dia masih penjumlahan dari data hujannya. Nah, di sini kita ganti ke nilai maksimum ya. Di value kita ke maksimum lalu oke. Nah, sudah selesai. Ini adalah hujan harian maksimum tahunan. Jadi sangat mudah gitu ya untuk merekap data hujan. Sampai sini ada pertanyaan dulu atau misalnya ada yang ketinggalan gitu ya stepnya. Silakan.
Ada pertanyaan dulu Bapak dan Ibu sampai di sini? Atau saya terlalu cepat menjelaskan? Stepnya Pak Willy Boleh dari mana Pak? dari pivot ya, Pivot ya. Oke. pivot Di sini sudah Pak? belum sampai situ. Oh belum. Oke. Di sini sudah ya datanya ya. Data sudah ada. Sudah diblok ya Pak sampai yang paling bawah. Dari judulnya sampai ke data yang paling akhir. Sebentar Pak. Excel saya ini error Pak. Oke. Ini yang semester kemarin sama ya. Saya jelaskan step by step seperti ini. Karena ini nanti di tugas besar sama ya. Cuma nanti bedanya Bapak dan Ibu cari data hujannya ya sesuai dengan lokasi masing-masing gitu ya. Di select dulu Pak ya. Ya, proses sih biasanya cara cepat tuh ini ya di bloknya pakai tekan shift kan ya. Tekan shift lalu tekan kontrol, lalu tekan panah bawah nanti dia akan otomatis terblok semua. Oke, Kecil. oke. Sudah Pak. Setelah itu baru kita ke insert ya. Insert, Lalu di sini ada pivot table, pivot table, diklik ya. klik. Nah, di sini untuk table orange-nya itu sudah sesuai dengan data yang akan kita ini ya, kita input. Lalu di Oke, sini untuk tempatnya itu kita pilih yang ini aja nih, existing-nya. existing. Ya, lalu untuk lokasinya ini saya pilih di sini aja nih, di kolom G ya. Oh, Lalu klik OK. oke, oke. Nah, lalu akan muncul ya di sini di samping sebelah kanan itu ada pivot table field. Nah, di sini untuk bulannya itu kita geser ke kolom. Oke. Tahunnya kita geser ke baris ya, dan hujannya itu kita geser ke value. Yes, hujannya ke value. Oh, sudah. Nah, sudah ya. Nah, namun di sini kan dia sum ya. Sum itu berarti masih penjumlahan dari Hmm, per bulannya gitu ya. Nah, kita ganti nih ke nilai maksimum. Caranya diklik, lalu ke value field setting ya di sini. iya. Lalu di sini kita bisa pilih nih ada count ya, ada average. Average itu rata-rata, nilai minimum gitu ya. Jadi ini sangat berguna sekali gitu ya pivot table ini dalam mengolah data yang cukup banyak. Nah, di sini kita pilih yang nilai maksimum. Next. Oke. Nah, ini kan sudah sama ya. Jadi secara manual dengan pivot table itu sudah sama. Di bulan Januari tahun 2000 nilai maksimumnya, hujan maksimumnya adalah 94,8 mm. Seperti itu. Nah, udah ya sampai sini. Oke, oke, Pak. Nah, untuk nilai hujan harian maksimum tahunan itu yang ini ya. Ini adalah hujan harian maksimum tahunan. Jadi di tahun 2000 HHMT-nya itu adalah 94,8 mm gitu ya. Lalu di tahun 2001 ini 82,2 ya. Nah, cuma ini tadi saya salah ya. Tahun 2022 itu kalau nggak salah dia nggak full 1 tahun datanya. Jadi ini tidak akan kita gunakan. Kita hanya akan gunakan dari tahun 2000 sampai 2021 untuk data hujannya ya. Nah, terus untuk apa namanya di SNI ya, terutama di SNI analisis hujan, data hujan yang kita gunakan itu minimal range-nya 10 tahun gitu ya. Dan juga tidak boleh terputus. Di sini contoh dari tahun 2000 ya sampai 2021. Ini ada berapa nih ya? Nah, jadi di sini ada 22 tahun ya data yang kita gunakan ini sudah cukup lah ya untuk dilakukan analisis. Memang sebenarnya sekarang itu sedang diupdate ya, sedang direvisi
baiknya itu data hujan yang kita gunakan seminimal mungkin 20 tahun gitu ya. Tapi kalau misalnya keterbatasan ya seminimal mungkin itu 10 tahun. Kalau misalnya data hujan yang tersedianya di bawah 10 tahun itu disarankan apa namanya memanfaatkan hujan satelit gitu ya. Tetapi tetap perlu dikoreksi ya ataupun dikalibrasi dengan data hujan ground station. Gitu. Nah, ini sudah bisa kita rekap ya untuk bisa kita copy. Satu. Oke, nah ini kita copy ya. Tahun ini belum. Nah, sudah nih ya untuk mengolah data hujan harian menjadi hujan harian maksimum tahunan. Tapi ya, jika Bapak Ibu gitu ya mengerjakan untuk analisis ketersediaan air ya, untuk entah itu untuk irigasi, untuk air baku ya, itu beda lagi. Nanti menggunakan data hujan ini ya biasanya hujan time series ya nanti mainnya di hujan bulanan menggunakan hujan rata-rata gitu ya. Seperti ini. Jadi berbeda. Jadi ini khusus untuk menentukan debit banjir. Nah, selain ini, biasanya kan untuk analisis frekuensi itu menggunakan Excel ya. Contohnya Excel yang saya share tuh. Ada Excel analisis frekuensi. Nah, ada analisis frekuensi ya, metodenya ada log normal gitu ya, ada normal, ada gumbel gitu ya, seperti itu. Nah, untuk mempermudah analisis frekuensi itu ada namanya aplikasi Hydrognomon gitu ya. Nah, aplikasi Hydrognomon ini membantu kita gitu ya dalam menganalisis hujan rencana gitu ya, terutama dalam proses analisis frekuensi. Jadi software ini tuh dia open source ya dari Yunani kalau nggak salah. Jadi kita bisa menggunakan Hydrognomon ini. Oke, nah untuk di Hydrognomon itu pertama kita buat project baru ya di sini ke new, lalu bisa kita buat di sini misalnya Mayoran gitu ya, Mayoran. Variabelnya karena di sini hujan ya, jadi kita isi dengan precipitation. Jadi selain precipitation, di sini Bapak Ibu bisa menganalisis evaporasi ya, evapotranspirasi untuk analisis kehilangan air, misalnya kalau diirigasi pompa, temperatur gitu ya, kecepatan angin, debit dan lain-lain. Nah, di sini kita pilih yang precipitation gitu. Sudah sampai di sini. Atau aplikasinya belum diinstal, Bapak dan Ibu. Ini Saya tadi baru sangat ringan sih, install ya, Pak. sangat ringan aplikasinya. Karena kemarin eh ya mahasiswa drainase yang kemarin sama ya menggunakan hydrocarbon juga untuk analisis frekuensi ini. Selanjutnya untuk zona waktunya ini bisa disesuaikan dengan lokasi project gitu ya. Nah, untuk di Indonesia sendiri itu kita bisa menggunakan ini ya UTC 7 gitu ya. Jadi untuk UTC 7 ini itu Christmas Island Time gitu ya. Christmas Island Time itu di bagian selatan Pulau Jawa ya, daerahnya Australia. Jadi kalau Bapak Ibu proyeknya ada di Pulau Jawa bisa menggunakan ini. Selanjutnya ada juga jika di Kalimantan ya. Jika di Kalimantan kita bisa gunakan yang ini. UTC 8 ya, Borneo Time. Di sini saya akan gunakan biasanya ya default untuk Christmas Island Time, zona waktunya. Untuk measurement unitnya karena di sini hujan itu milimeter, jadi kita gunakan milimeter ya. Gitu.
Untuk ketelitiannya ini kita gunakan dua saja ya, precisionnya. Selanjutnya setelah sudah diisi, untuk komen ini nggak usah ya, kita bisa skip. Selanjutnya kita klik next di sini. Nah, untuk pengaturan time step, itu kita bisa gunakan ini, time step is defined ya. Nah, time step is defined, di sini kita pilih yang annual. Di sini ada yang merekam video ini nggak ya, Bapak Ibu? Takutnya nanti ada yang ketinggalan, bisa di ini lagi, diputar lagi gitu videonya. Kalau saya rekam, Oh, sudah direkam ya. Karena ya nanti Pak. ini akan panjang nih tutorial Excel-nya, akan nyambung terus sampai intensitas gitu. Oke, di sini annual ya. Ini kita klik next. Untuk ini kita default saja ya, tidak usah dirubah. Ini kita klik finish. Nah, nanti akan muncul di sini ya, satu kolom gitu ya. Sesuai dengan nama yang kita isi tadi, Kemayoran. Nah, setelah itu kita akan menambahkan baris data ya. Nah, di sini ada insert a new record on specified date ya. Bisa menggunakan Ctrl I gitu ya. Dan di sini kita input, kita klik. Nah, untuk insert recordnya di sini kita masukkan awal tahunnya gitu ya. Awal ketersediaan datanya tahun berapa. Di sini misalnya tahun 2000 ya yang kita punya. Jadi kita isi dengan tahun 2000. Nah, nanti di sini akan muncul satu baris gitu ya, tahun 2000. Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi barisnya sesuai dengan range data hujan yang kita punya ya. Sampai 2021 artinya kita perlu 21 baris lagi ya. Nah, di sini kita bisa klik yang panah bawah ini ya. Lalu ada multi record gitu ya. Nah, ini kita klik, lalu kita input jumlah baris yang tersisa gitu ya, 21. Nah, sudah sesuai ya. Jadi kita akan gunakan data hujan dari tahun 2000 sampai 2021. Nah, sudah di sini kita input HHMT yang sudah kita rekap di sini ya. Ini kita copy. Nah, terus hati-hati nih ya. Biasanya di hydrognomon itu kita tidak bisa menggunakan Ctrl V. Jadi harus manual gitu ya. Jadi kita klik kanan di sini. Nah, kita klik dulu nih judulnya ya. Judulnya kita klik kanan lalu kita klik paste gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, di sini sudah terisi data hujannya. Gitu. Oke, setelah itu kita ke hydrology. Nah, di hydrology ini kita bisa ke menu PTIA ya. PTIA Statistical Analysis. Oke, nanti akan muncul di sini untuk exceedance probability curve-nya seperti itu. Nah, misalnya di sini kita akan tampilkan untuk normal ya, log normal, lalu persen 3, log persen 3 ya, Gumbel, lalu GFV ya. Di sini sudah ada GFV. Gitu. Kita juga bisa melihat histogramnya ya, seperti ini. Dan juga kita bisa melihat nilai parameternya ya, seperti kemencengan gitu ya, kurtosis, lalu standar deviasi ya yang biasanya digunakan dalam analisis statistik gitu ya ataupun analisis frekuensi hujan. Nah, selanjutnya kita akan mencari hujan periode ulang gitu ya. Hujan periode ulang karena tadi drainase itu berkisar periode ulang 2 tahun ya. 2 tahun, lalu 5 tahun, 10 tahun, 25, 50 ya. Di ini, nah kita rekap gitu ya. Misalnya di sini saya akan merekap hanya menggunakan satu distribusi saja. Jadi saya akan menggunakan distribusi CFV ya. Oke, ini kita pilih ke forecast ya. Lalu di sini ada to a return period ya, yang maksimum. Nah, di sini kita input periode ulangnya berapa. Misalnya kita akan rekap dari kala ulang 2 tahun. Nah, di sini akan muncul gitu ya, dari hasil gitu ya, hujan rencana berbagai distribusi. Mulai dari log normal gitu ya, normal.
dan lain-lain. Nah, di sini saya akan gunakan distribusi GFV Max ya. Untuk yang L moment di sini 131,902. Jadi di sini saya akan input terus forecast lagi ya. Berapa? 5. Nah, seperti ini ya. Ini adalah TR ya atau return periodnya. Lalu di sini GFV Max. Nah, jadi semakin besar periode ulang, maka nilai hujan rencananya itu akan semakin besar pula gitu ya. Nah, di sini bisa kita cek ya, dari kala ulang 2 tahun sampai 50 tahun itu terjadi peningkatan hujan rencana. Nah, nanti kalau misalnya hasil Bapak Ibu hujan rencananya makin kecil, berarti masih ada yang salah gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa dicek dari urutan hujan rencana ini. Gitu. Sudah nih ya, tinggal kita rekap. Nah, nanti misalnya dari hasil identifikasi tipologi kota, misalnya 2 tahun, berarti nanti hujan rencana yang digunakan adalah 131,902 mm. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Pak Willy boleh diulang lagi gak yang habis dari ini ya, copy paste dari HBMT ke input ke hidrognomon ya. Oh, di Jadi sini kan ini. ada di ini ya. Ini ya, sudah di. Cek. Nah, statistiknya saya belum buka sih itu Oh, seperti kelewat ya. oke. Untuk statistiknya ke hidrologi, Pak. Oke, Lalu ke PTIA ya. oke, PTI ya. Oh, Ya. statistik analisis. Nah, di sini kita bisa Udah. lihat exceedance probability-nya ya. Lalu kita bisa lihat histogramnya juga gitu ya. Tinggal kita pilih nih distribusinya mau apa. Tadi pakai apa ya, Pak, distribusinya? Sorry. Biasanya yang sering digunakan itu kan normal ya, log normal, lalu apalagi ya persen 3, log persen 3. Ini tekan CTRL aja ya untuk milih multiple-nya nih. Lalu Oke. gumbel maksimum ya, GV gitu ya. Seperti itu. Setelah itu tinggal di ini aja Pak, di forecast ya. Forecast, oke, Lalu baik. ada ini, to a return period yang maksimum. Oke, udah ya. Berarti Mas udah di Tinggal di input ya. 2 tahun, 5 submit. tahun, gitu. Tadi ininya berapa Pak tadi Pak? 50 ya tadi ya? Kan Ya, 2, 2 5 50. 10 25 50 ya. Ya. Drainase itu ya sama 100 ya kalau drainase jalan tadi ada yang sampai 100 gitu. Bisa sampai 100 direkap. Kalau untuk perencanaan bendungan gitu ya, itu biasanya kita tambah lagi sampai skala ulang 1000 tahun dan juga ini probable maximum precipitation ya di atas 1000 tahun itu. PMP. Kalau drainase cukup lah dari 2 tahun sampai 100 ya. Paling besar juga gitu. Nah, selanjutnya data hujan rencana ini kan ada pengujian ya, namanya pengujian distribusi hujan. Ada dua gitu ya, ada Chi-square dan juga Smirnov-Kolmogorov. Nah, di hydrocarbon ini sudah diakomodir gitu ya, pengujian data hujannya. Itu bisa kita pilih yang ini, menu tes nih. Nah, di menu tes ini itu ada Chi-square test ya, dan juga Kolmogorov-Smirnov. Jadi kita bisa mengecek distribusi mana yang diterima. Contoh di sini menggunakan Kolmogorov gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini itu diterima semua ternyata ya, terima semua. Jadi bisa kita gunakan.
Nah, di sini ada nih di atasnya ya. Nah, ini itu adalah derajat kepercayaan ya. Biasanya kita gunakan derajat kepercayaan itu 5%. Jadi kita ceknya di sini ya untuk yang derajat kepercayaan 5%. Nah, gitu. Kalau misalnya ingin menggunakan Excel, nah boleh itu pakai Excel yang saya share ya. Tapi lumayan banyak ya. Untuk mempersingkat waktu bisa menggunakan hydrochromon ini. Seperti itu ya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Pak Denny aman, Pak? Sudah Pak. Ini berarti kita analisis ini tadi ya. Kalau GFMax tuh yang ini ya, curah hujan tahunan Ekstrim. tertinggi ya. Ya, sudah mempertimbangkan ekstrim ya. Gabungan dari Weibull gitu ya, Frechet dan juga Gumbel. Tadi ini sorry Pak, tadi dapat 131902, dapat angkanya dari Dari ini, yang forecast tadi ya. ya forecast tadi ya. Oke. Tadi udah Diatur itu. saya buka. Period. Ini misalnya 2 tahun. Nah, ini saya Oke. pilih yang ini, GFV Max yang L Moment nih. Oh, ini contoh yang 2 tahun tadi ya. 2 Ya, tahun. JFV Max, yang L moment. Oke, oke. itu. Ini maksudnya sorry Pak, ini saya pertanyaan bodoh-bodohan aja ya. Bedanya Kalau JFV Max sama JFV Max L moment tuh apa ya yang membedakannya? GFV Max sama cuma Ada saya tuh yang juga JFV Max ya. 137 atau gimana? Saya nggak paham juga Ini sih. sebenarnya lebih ke apa ya? Persamaan aja sih ya. Persamaan GFV-nya mungkin ada beberapa perbedaan. Cuma biasanya yang digunakan itu yang disarankan itu yang L Moment, Pak. Gitu. Ini Hmm. biasanya orang statistik sih ya yang lebih memperdalam gitu. Iya, 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 iya. Kalau Berarti kita kita pakai orang intinya pakai inilah berarti ya. betul. Kita Kalau kita pakai kacamata kuda aja berarti ya, yang L iya, moment lah pokoknya. Oke. betul. Kalau kita orang sipil ngikutin SNI aja lah di FV Max gitu L Moment gitu. Ya, ya. Ya, saya ini Gitu. berguna banget ya Pak ya. Kita kan ada beberapa proyek-proyek yang baru ya di PLN Hmm, ini ya. Lumayan juga sih ini buat setidaknya forecasting ini ya. Mana betul. curah hujan yang tinggi, mana yang ini kita bisa plotting juga ya dalam setahun Betul, ini betul. ya. Ya, Untuk, untuk ini ya, untuk penyelesaian pekerjaan ya. betul, betul. Oke, baik Pak. Terima Ya, kasih Pak. ya sama-sama. Nah, nanti hujan rencana ini yang sudah diperoleh, alangkah baiknya itu nanti di verifikasi ya. Ada namanya peta hujan isohyet PUPR. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa search saja ya di Google peta hujan isohyet PUPR. Nah, di situ nanti ada masing-masing kala ulang ya. Kalau nggak salah ada yang 2 tahun, 5 tahun, sampai 1.000 tahun, bahkan sampai yang PMP ya, Probable Maximum Precipitation. Nah, nanti dari hujan rencana ini, itu kita cek dari peta tersebut apakah mendekati atau tidak gitu ya. Itu bisa jadi apa namanya untuk verifikasi lah ya, seperti itu. Oke, seperti ini ya. Ini hujan rencana ya. Setelah kita memperoleh hujan rencana ini, Bapak Ibu, kita perlu melakukan analisis intensitas hujan ya. Jadi analisis intensitas hujan, ini kita skip saja ya. Nah, jadi intensitas hujan itu merupakan ketinggian curah hujan yang terjadi secara kontinu gitu ya pada suatu kurun waktu di mana air tersebut berkonsentrasi. Nah, untuk drainase intensitas hujan ya, yang direkomendasikan menggunakan metode mononobe gitu ya. Nah, ini adalah rumusnya. Sebenarnya banyak ya rumusnya, ada Talbot gitu ya, Sherman, Ishiguro gitu ya. Cuma yang sering digunakan oleh saya dan direkomendasikan oleh SNI itu adalah ini rumusnya. I sama dengan R24/24 ya. Buka kurung 24 per T pangkat 2 per 3. Di mana I-nya adalah intensitas curah hujan, milimeter per jam. T-nya adalah lama curah hujan, dan R24 adalah curah hujan maksimum dalam 24 jam. Gitu ya. Nah, nanti dari intensitas hujan ini, outputnya berupa suatu kurva ya. Suatu kurva, ini saya akan skip. Nah, suatu kurva yang menggambarkan hubungan antara intensitas dan juga durasi ya. Disebut dengan IDC. Jadi IDC ini adalah intensity gitu ya.
D-nya duration, dan F-nya, C-nya adalah curve gitu ya. Density duration curve. Kalau di debit andalan gitu ya, atau debit probabilitas ada namanya kurva FDC gitu ya. Kalau FDC ini frequent flow ya, flow duration curve. Jadi banyak gitu ya kurva-kurvanya. Nah, cuma di drainase ini kita menggunakan kurva IDC ini gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi kita akan plotting nih dari hasil hujan rencana ini menjadi kurva IDC ini yang nantinya digunakan dalam mendesain drainase ya, menentukan beban drainase dan juga nanti untuk keperluan input ke dalam SOMM. Ya, jadi caranya ini saya akan copy dulu ya. Nah, jadi misalnya berarti kalau kita mempunyai periode ulang ini ada berapa nih? Satu, 2, 3, 4, 5. Artinya ada 5 kurva IDC ya. Nanti ada kurva IDC untuk periode ulang 2 tahun, 5 tahun, sampai 50 tahun. Gitu ya. Nah, di sini misalnya waktunya ya. T-nya saya akan buat interval per 10 menit gitu ya misalnya. Saya akan buat per 10 menit. Misalnya sampai berapa ya? Cukuplah 2 jam dulu lah ya. Per 2 jam. Lalu untuk I-nya, satuannya adalah milimeter per jam ya. Berarti sama dengan, bisa, iya. Sebenarnya acuannya dari Excel yang ini ya, yang saya share. Sebentar, sebentar. Oh, nah ini ya Excelnya itu yang saya share itu contoh ya ini. Untuk yang intensitas hujan mononobe RF edit tuh. Nah itu contohnya ya. Oh, ini share screen tuh. Oke, nah contoh nih untuk yang interval waktu 10 menit berarti sama dengan, nah R24-nya itu berarti yang ini ya, yang hujan rencananya nih. Yang ini ya, R24 dibagi 24 kan ya, dikali 24 dibagi dengan T-nya. Nah, T-nya itu adalah ini ya. Nah, waktu yang di atasnya ini, karena ini satuannya milimeter per jam, jadi kita bagi 60 gitu ya. Lalu pangkat 2/3. Oke, saya cek dulu ya. Oke, masih salah nih kurungnya. Oke, 24/7 ya, pangkat 2/3. Oke, ini kurung. Oke, 4/24 kalikan 24. Ini dikurung juga ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini sudah benar. Setelah itu tinggal kita geser saja ya ke samping nantinya. Ini D24, 24. Nah, cuma di sini kita kunci ya yang hujannya nih, R24-nya. Ini kita kunci, oke. Lalu kita tarik ke samping. Ya, ini untuk I2 ya, intensitas 2 tahun. Sudah, tinggal kita plot gitu. Ini, cat. Nah, ini adalah kurva IDC ya. IDC.
Kemayoran ya, Kemayoran 2 tahun gitu. Nah sama nanti buat sampai I5 gitu ya. Lalu ada I10, I25, dan I50. Itu ya. Ada pertanyaan dulu Bapak dan Ibu sampai di sini untuk menggambar kurva IDC. Ini berarti intensitas ya. Ini intensitas. Oke. Nah, selanjutnya kita akan ini ya, mendistribusikan gitu ya dari hujan kurva IDC ini menjadi ABM atau alternatif block method gitu ya. Gitu. Jadi contohnya ada di laporan ini ya yang saya share nih, contoh yang. Nah, jadi kan kita sudah memperoleh ya kurva intensitas hujannya. Setelah itu kita akan mendistribusikan atau ya mentransformasikan dari hujan rencana menjadi hujan jam-jaman gitu ya, seperti itu atau hujan menitan. Nah, jadi salah satu metodenya untuk heatograph itu adalah alternative block method. Nah, alternative block method ini itu nanti akan menjadi input di SWMM, seperti itu ya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi kurva untuk ABM itu seperti ini, di mana hujan puncaknya itu ada di tengah-tengah ya. Nah, heatograph ini itu menggambarkan karakteristik hujan di Indonesia lah ya, rata-rata di Indonesia. Walaupun di setiap wilayah di Indonesia itu memiliki karakteristik hujan yang berbeda. Bisa saja ya terkadang ya hujan itu kan langsung besar ya yang turunnya gitu, langsung lebat. Semakin seiring waktu akan semakin berkurang intensitasnya. Nah, tapi rata-rata kejadian di Indonesia ya karakteristik hujannya itu seperti ini gitu ya. Dari yang kecil lalu bertambah ya dan hujan lebatnya itu ada di jam ke ya di tengah-tengah lah ya seperti itu. Lalu seiring waktu akan turun kembali. Nah, kita akan membuat heatograph ini dari kurva IDC yang sudah kita buat gitu ya. Itu. Ini kurva IDC-nya ya. Lalu kita akan buat lagi ABM. Oke, untuk ABM ini saya akan copy dulu ya. Jadi saya akan contoh untuk intensitas 2 tahun ya dan juga 5 tahun. Saya akan copy dulu. Let's see. Oke, seperti ini. Oke, nah selanjutnya untuk ABM, ini kita akan coba untuk yang 2 tahun dulu ya. Jadi untuk yang ABM itu saya mengacu dari paper ini ya. Paper apa ini untuk drainage system capacity ya. Nanti saya share juga ke Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada caranya gitu ya. Dari kurva IDC menjadi ABM seperti ini. Gitu ya. Oke. Nah, pertama untuk waktunya ini kita konversi dulu ya dari yang menit ke jam. Nah, di sini menit, lalu di sini T-nya yang jam ya. Nah, rumusnya ini tinggal kita bagi saja kan ya. Gitu. Lalu kita tarik ke bawah. Ini eh, ini ya. Bisa screenshot sama rumusnya nih.
Nah, untuk intensitasnya ini kita peroleh dari kurva IDC ya. Kita ambil misalnya untuk intensitas 2 tahun, hujan 2 tahun. Selanjutnya untuk rain depth ya. Rain depth di sini adalah perkalian intensitas dengan jamnya ya. Jadi ini sama dengan ini kita kalikan dengan ini adalah rain depth ya untuk rain depth. Setelah itu ada depth gain gitu ya. Ada depth gain. Oh ini kita ganti ya. Wah, ini depth gain. Nah untuk depth gain ini itu adalah besaran hujan yang diperolehnya gitu ya. Jadi misalnya ini sama dengan rain depth-nya ya. Yang di awal itu sama dengan rain depth-nya. Lalu yang keduanya itu adalah selisihnya gitu ya. Sama dengan ini dikurangi dengan ini. Maksud ini. Nah, seperti itu ya. Ini sangat kecil ya depth gain. Oke, selanjutnya P-nya ya, nilai P-nya. Ini kita isi lagi. Nah, untuk P-nya ini percentage gitu ya. Jadi rain depth dibagi dengan total rain depth. Jadi ini kita jumlahkan gitu ya. Ininya ini ya. Depth gain-nya kita sum. Lalu ini sama dengan ini dibagi dengan ini ya. Kali 100. Ini plus. Oh, 4 ya. Nah, ini. Oke, selanjutnya untuk hitografnya. Nah, ini susunan hitograf gitu ya. Hitografnya ada yang persen, lalu ada yang bobot hujannya gitu ya. Hitograf. Nah, ini yang persen, lalu ini yang hujan milimeter. Nah, ABM ini ya, ABM ini kalau nggak salah ya, ABM. Nah, ABM ini susunannya seperti ini ya. Jadi nanti dari yang puncaknya di tengah gitu ya, lalu nanti di ranking keduanya, di sebelumnya, ranking ketiganya di setelahnya gitu ya, seperti itu. Jadi cara mengaturnya adalah dengan menempatkan ini ya, persen yang terbesar itu ada di tengah gitu ya. Misalnya di sini 120 berarti tengahnya itu ada di 60 ya. Ini kita tambahi berarti yang ini kita ke sini ya. Lalu yang ranking kedua ini kita copy gitu ya. Ini oke. Nah, seperti itulah ya, disusun gitu. Nah, terus ya sampai terisi semua. Ini berarti di sini Bapak Ibu ada yang punya Excel ABM gitu atau belum pernah? Biasanya suka ada yang sudah ada formatnya kan ya. Nah, ini cara untuk menyusun dari nol gitu ya, dari data hujan yang kita peroleh sampai terbentuk ABM. Nah, pokoknya seperti itulah ya.
Nah, nanti ketika diplotkan gitu ya, kita plot ke insert, lalu ke, ini saya pakai yang scatter gitu ya. Nah, X-nya adalah waktu ya, dan Y-nya adalah hitografnya harusnya ya. Hitografnya ini langsung diisi ya. Kenapa? Nah, nanti seperti ini gitu ya. Bentuknya ini tinggal kita ganti aja sih. Jadi, nah ini cara untuk menyusun ya. Dari data hujan harian sampai memperoleh intensitas hujan. Gitu. Nah, nanti ABM ini itu digunakan untuk merencanakan dimensi saluran drainase ya. Jadi kita bisa mengetahui seberapa besar hujan puncaknya ya. Gitu. Lalu kita bisa gunakan ABM ini untuk input hidrologi nantinya ke model SWMM ya. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak dan Ibu sampai di sini? Nah, di sini contohnya ya untuk input ABM-nya nanti di sini. Nah, di sini. Gitu. Silakan. Jika ada pertanyaan terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Untuk Excel-nya silakan ya, nanti Bapak dan Ibu ya menyusun sendiri gitu ya dari data hujan masing-masing. Gitu. Oh ya, untuk kelompoknya apakah sudah dibentuk belum ya? Untuk kelompok tugas besarnya apakah sudah dibentuk? Ya kan? Atau ketua kelasnya siapa di sini? Di kelas ini, Pak? Siapa ketua kelasnya? Kelasnya Kang Novel, Pak. Oh, Sudah Pak dibentuk, Naufal. Pak. Ya, sudah Ya, dibentuk. oke, oke. Kelompoknya juga. Nanti mungkin di-share, Pak, setelah Ya, ini. oke. Kalau sudah dibentuk, nanti listnya boleh di-share ke saya ya, Pak Naufal ya. Gitu. Mungkin itu untuk gambaran tugas besarnya ya. Nah, untuk analisis intensitasnya sudah saya sampaikan. Jadi mulai untuk mencoba-coba ya untuk analisis hujannya sampai memperoleh kurva IDC-nya dan juga kurva intensitas ABM-nya gitu ya atau alternate block method seperti itu. Nah, nanti eh, apa ada ini ya, ada untuk asistensi juga. Jadi nanti di setiap pertemuan jika masih ada waktu ya bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk asistensi tugas besar juga gitu ya seperti itu. Gitu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu? Mau nanya, Kak, Boleh. eh, kalau data hujan itu bisa kita peroleh dari mana ya, Pak? Kemungkinan besar, Pak. Untuk data hujan itu saya punya data hujan satu Indonesia ya Bu. Nanti bisa diakses dari BHLK ya. Sebentar saya share ya. Saya share di grup saja ya. Grup. Bentar ya. Ini open source ya, jadi semua apa namanya dia bisa digunakan secara bebas gitu ya untuk penelitian gitu ya, untuk
Untuk tugas akhir juga ya, SKI ataupun pekerjaan itu bisa digunakan. Pertama ya, itu, nah ini saya share ya ke grup. Ada ya, kemudian dulu. Nah, cara untuk akses datanya itu seperti ini saya contohkan sekarang. Eh, Share screen ya. Nah, cara untuk akses datanya ini bukan di browser gitu ya. Jadi di apa namanya? Di Windows Explorer ya atau di dokumen Bapak dan Ibu ya. Misalnya di sini di di dokumen komputer saya Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini nah ini tinggal kita copy aja nih link ini ya. Nah, ini kita copy lalu kita copy ke sini lalu kita klik enter gitu ya. Nah, ini loading. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Dia minta untuk username dan passwordnya. Bapak Ibu bisa ini, isi yang ini. Basis data underscore BHLK ya. Lalu untuk passwordnya itu BHLK 193. Tambah seru. Nah, di sini kita bisa akses ya. Di sini ada data hujan harian, ada data lainnya, ada database pos hidrologi ya, data klimatologi, data lengkung debit, lalu data hujan dan telemetri ya, tinggi muka air, kualitas air, dan juga data muka air dan debit. Jadi jangan khawatir ya, data hidrologi itu sebenarnya bisa ya ada lah gitu ya. Gitu. Jadi kalau dulu kan susah ya, harus ke BMKG kemana gitu. Jadi data ini bisa kita gunakan. Nah di sini Bapak Ibu bisa ke data hujan harian. Gitu ya. Di sini ada dari Aceh sampai ke Papua. Gitu ya. Nah misalnya Jawa Barat gitu ya. Bapak Ibu bisa pilih yang ini Jawa Barat. Di sini misalnya di BBWS Citarum gitu ya. BBWS Citarum. Nah, ini ada nama stasiun hujannya gitu ya. Jadi nanti dicari yang terdekat. Nah, sekarang bagaimana cara mengetahui lokasi pos curah hujan yang terdekat dengan lokasi Bapak dan Ibu? Itu banyak caranya ya sebenarnya. Bisa Bapak Ibu cek di masing-masing data ini, nanti ada koordinat pos curah hujannya. Nah ini harus nggak bisa kita langsung buka di sini, jadi harus kita copy dulu gitu ya. Nah ini harus kita copy dulu ke komputer kita gitu. Jadi kita tidak bisa buka di sini. Kita copy nanti di paste kemana gitu ya ke folder kita nanti baru bisa dibuka gitu. Nah lalu cara yang kedua kalau Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi ArcGIS gitu ya. Di sini ada database pos hidrologi ya. Nah di sini ada poscurahhujan.shp. Mana? Nah ini poscurahhujan.shp. Jadi ini adalah titik-titik pos curah hujan ya sebaran titik pos curah hujan yang ada di BHLK ini gitu ya. Seperti itu. Nah, seperti itu mungkin ya. Baik, Pak. Terima kasih. Berarti nanti Ya, untuk tugas tugas besar itu ngambil semua datanya dari sini ya, Pak ya. ya dari sini. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, contoh ya. Saya ada nggak ya contoh?
Tapi saya bebaskan ya kalau misalnya Bapak Ibu punya data dari project ya, boleh gitu ya, silakan. Kalau misalnya kesulitan gitu ya untuk mencari lokasi di folder ini, ya silakan gitu ya menggunakan data hujan yang ada. Kan di sini untuk latihan gitu ya, untuk latihan. Ini di sini. Hmm. Mohon maaf nih agak lama, biasa Argis. Oke, ini tugas perancangan bangunan air. Jadi mahasiswa juga, mahasiswa saya juga sama ya, Bapak Ibu. Jadi menggunakan data BHLK yang tadi diarahkan semua menggunakan data hujan itu. Ini slide-nya mana ya? Hmm, oke. Nah, pokoknya nanti tuh data SHP yang database pos hidrologi itu nanti dia langsung muncul di sini ya. Sebaran apa namanya? Titik pos curah hujannya gitu ya, seluruh Indonesia. Ini nanti Bapak Ibu tinggal di-download saja itu yang SHP database hidrologinya yang ini nih. Nah, tapi ini harus sepaket nih. Kalau misalnya kita gunakan Argis ya, pasti Bapak Ibu sudah tahu gitu. Untuk misalnya kita mau add pos curah hujan.shp ini, itu kita harus download satu ini. Nah, yang .prj ya, .dbf, ininya kita harus download juga. Jadi tidak hanya yang .shp-nya saja. Nah, ini nanti kita add ke sini. Ini bisa nggak ya? Oh, misalnya harus di copy dulu. Itu, di-download dulu. Nah, nanti di sini muncul gitu ya, titik-titik pos curah hujannya. Itu Bapak Ibu. Itu bisa jadi bahan ya untuk penentuan pos curah hujan yang berpengaruh ataupun yang kita gunakan dalam desain drainase. Atau misalnya mau menggunakan data dari BMKG ya, silakan gitu ya. Gitu. Cuma yang jadi masalah ya website BMKG data online sekarang tuh tidak bisa download dengan range data hujan yang cukup panjang gitu ya. Kalau yang tahun kemarin itu kita masih bisa download data hujan dengan range 10 tahun, 15 tahun ya. Jadi ada bug gitu ya di website data BMKG online. Cuma tahun sekarang sudah diperbaiki bugnya. Jadi kita hanya bisa download per 1 tahun atau per 2 tahun gitu ya di BMKG online itu. Itu. Mungkin itu untuk datanya ya. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Jika ada pertanyaan lagi, Bapak dan Ibu. Data ini open source ya. Jadi aman kok ini ya data BHLK ini. Sering digunakan oleh mahasiswa saya juga untuk tugas gitu ya, termasuk perancangan bangunan air kemarin, lalu drainase, terus untuk penelitian ya, seminar karya ilmiah, dan juga capstone design gitu ya, gitu. Pak, izin bertanya, Pak. Ya boleh, Eh, silakan. untuk peta ISOHA itu bagaimana ya, Pak? Oh Yang ya, tadi Bapak. nah untuk peta isoviet itu peta isoviet 1000. Nah jadi ini peta isoviet itu ya. Contoh ini yang 100 tahun ya. Nah, di sini ada sih sebenarnya tiap-tiap periode ulang gitu ya, tidak hanya periode ulang 100 tahun saja.
Jadi misalnya kita sudah memperoleh hujan rencananya di sini. Mana tadi tuh? Nah ini misalnya kalau ulang, 100 tahunnya harus buka GFI dulu ya. Nah, kita forecast dulu tambah yang 100 tahun. Oke, 100 tahun di sini GFI Mark 330. Oh, lebih kecil ya aneh ya. Oh ini yang Elmomen. Nah, 384. Nah, sekarang untuk memverifikasi hujan rencana ini itu kita bisa menggunakan peta isohyet dari publikasinya ini, Balai Teknik Bendungan PUPR gitu ya. Kalau nggak salah ini tuh ada untuk dari 2 tahun ya. Ini contoh yang 2 tahun. Misalnya lokasi studi kita di Pulau Jawa. Nah, ini kita klik gitu ya. Nah, kita cari di sini ada 3 file ya. Misalnya yang kedua dulu lah yang ini. Nah, kita cek di sini ya. Ini kan peta isohyet gitu ya. Jadi seperti kontur-kontur ini ya. Misalnya lokasi studi kita di anggaplah di sini ya daerah Pekalongan. Nah, daerah Pekalongan ini berdasarkan peta isohyet kala ulang 100 tahun ya, publish dari PUPR untuk Pekalongan dan Batang ini hujan 100 tahunnya ya, hujan rencana 100 tahunnya itu berkisar 325 sampai 350 mm gitu ya. Artinya mendekati gitu ya dengan hujan yang kita analisis. Berarti bisa digunakan gitu ya dalam analisis selanjutnya untuk Oh, analisis seperti itu. Jadi berarti untuk memverifikasi ya, ngecek aja ya Pak ya? betul Oh, baik-baik. gitu. Nah, sebenarnya ini tuh bisa kita buka di ArcGIS gitu ya. PDF ini atau gambar ini kita download, lalu kita tambahkan di ArcGIS, lalu kita georeference dulu ya, disesuaikan dengan datum dan koordinatnya, sesuai dengan ini ya peta gitu ya, sesuai dengan peta. Nanti kita bisa overlay misalnya daerah aliran sungai atau lokasi project kita di sini untuk mengetahui lokasi detailnya gitu ya, untuk memverifikasi hujan rencana dengan peta isohyet ini. Seperti itu. Nah, cuma catatannya peta isohyet ini masih ya, masih mempertimbangkan atau masih berdasarkan analisis data hujan dari tahun berapa nih? 1916 sampai 2011 ya. Cuma kita belum tahu apakah PUPR nanti akan ada update lagi peta isohyet. Ya bagusnya sih ada update ya dengan data hujan terbaru hasil analisis mereka. Jadi lebih akurat lagi nanti ya seperti itu. Nah, biasanya kita menggunakan peta isohyet ini untuk verifikasi hujan rencana yang kita analisis. Untuk mengetahui apakah hujan rencana yang kita analisis itu misalnya reliable gitu ya, bisa ya mendekati angka isohyet ini atau misalnya jauh gitu ya. Kalau misalnya nanti hasilnya jauh, berarti ada pertimbangan lain ya yang harus kita kaji gitu. Seperti itu. Ya Baik Pak, terima pengalaman kasih Pak. sama pengalaman saya kemarin ketika ada proyek seperti bendungan ya, bendung itu kita verifikasi dengan peta isohyet ini dari PUPR. Itu. Ini ada pertanyaan lagi, Bapak dan Ibu, silakan. Oke, jadi Bapak Ibu bisa ini ya, mulai nyicil laporan gitu ya. Nanti kan ada laporan ya. Ini ada contohnya juga nih. Ada contoh laporannya gitu ya. Silakan nanti disusun. Sorry ya, ini. Jadi PPT ini gitu ya. Ini yang semester kemarin nih, udah selesai ya, udah wisuda kemarin. Nah, nanti outputnya seperti ini sih, SWMM ya. Ini nantilah setelah UTS gitu ya. Sebelum UTS nanti kita ke perhitungan manual drainasenya dulu. Ya. Setelah perhitungan manual, baru kita menggunakan SWMM.
Oh iya Pak, izin bertanya Pak. Itu Boleh, tuh silakan. sampai 50 tahun atau 100 tahun ya Pak? Yang mana, Pak? Buat drainase ini Pak. Untuk drainase, kalau kita lihat dari ini ya, dari Permen PU nomor 12 tahun 2014, itu gunakan tipologi ya. Nah, itu. Nah, ini ya. Jadi di sini sebenarnya paling besar tuh di 25 ya. Kota metropolitan dengan daerah tangkapan air lebih dari 500 hektar itu paling tinggi ya. Periode ulangnya di 25 tahun. Tapi kalau di drainase jalan tadi untuk jalan bebas hambatan ya, fungsi untuk jalan tol itu dia 100 tahun. Seperti itu, Pak. Berarti cukup di 25 tahun berarti ya Pak ya? Betul. Analisis hujannya juga berarti sampai periode ulang 25 tahun ya. Oh, baik, baik Pak. Ya. Tapi kalau mau lebih cepat lagi ya, bisa ditentukan dulu lokasi perumahannya di mana gitu ya. Di berdasar tipologi kotanya apa. Lalu dicek kira-kira daerah tangkapan air itu berapa hektar. Sementara bisa diperkirakan dari luas areal perumahannya dulu berapa gitu ya. Misalnya 200 hektar gitu ya luas area perumahannya, oh berarti sudah bisa ditentukan dari sini apa periode ulangnya ya. Misalnya kota metropolitan itu 5 sampai 10 tahun, kita ambil yang paling besar lah ya, yang paling maksimum, yang paling ekstrim 10 tahun. Jadi sudah cukup satu periode ulang hujan saja yang dianalisis sampai ke intensitasnya juga ya. Tidak perlu analisis dengan periode ulang yang lain. Berarti tidak perlu mengecek ya Pak ya ke peta juga. Untuk peta baiknya dicek juga gitu ya, dicek juga gitu. Ada kan untuk yang 10 tahun nanti coba dicek juga. Ini kan 100 tahun ya. Kalau nggak salah ada juga yang 10 tahun. Ya, di sini. Oh ini PMP ya. Ini untuk bendungan biasanya. Berarti coba dieksplornya di sini ya, di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Kalau nggak salah ada yang 10 tahun juga ya. Di... Nah ini peta e-socket. Oh cuma ada ini ya, 100 dan 1000 ya. Ya jadi untuk drainase tidak perlu kayaknya ya. Tidak perlu dicek dengan peta e-socket. Kecuali untuk apa namanya bendung ya bendungan itu biasanya kita cek ya itu ya jadi tidak usah dicek dengan peta ISOP ya. Baik Pak. Ya, itu oke. Ada lagi pertanyaan Bapak dan Ibu? Kalau tidak ada ya silakan mulai dicicil saja bisa di ini ya di reverse dari laporan yang saya share dan juga PowerPoint-nya. Jadi itu nanti untuk UAS tidak ada ujian tulis hanya paparan saja ya dari hasil tugas besarnya seperti itu dan juga pengumpulan laporan. Nah, sedangkan untuk ujian tengah semester untuk UTS itu nanti ujian tulis, masih ujian tulis ya. Nanti saya ada soal perencanaan drainase secara manual gitu ya. Nanti materinya belum tersampaikan ya. Jadi nanti di minggu depan saya mulai masuk ke analisis hidrolik gitu ya untuk perencanaan dimensi salurannya. Ini kita baru sampai analisis hujannya gitu ya. Seperti itu. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu untuk tidak ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada ya, mungkin jika nanti ada pertanyaan, itu boleh ya, silakan jika ingin diskusi di grup atau mau secara langsung ke saya gitu ya, silakan. Eh, dan juga nanti ketua kelasnya ya untuk mengirimkan list ya, list kelompoknya
Dan juga kalau bisa itu sudah dengan lokasinya, gitu ya. Sudah ada penentuan lokasinya itu lebih baik lagi, gitu ya. Atau kalau misalnya mau nunggu sampai semua kelompok sudah memperoleh lokasinya itu sih boleh juga, gitu ya. Silakan. Seperti itu. Nanti diserahkan ke saya dan tiap kelompok itu harus berbeda lokasinya ya. Jadi jangan sama gitu ya, biar menarik gitu ya, biar berbeda kan. Permasalahannya pasti berbeda gitu. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi ya, saya tutup perkuliahan hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak.